Pemirsa, untuk membahas komitmen pemerintah yang tidak pernah surut langkah dalam membangun tanah Papua, serta juga penegakan hukum bagi kelompok kriminal bersenjata. Kita akan berbincang dengan tenaga ahli kantor staf kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat malam, Assalamualaikum Afi. Waalaikumsalam. Dan satu lagi narasumber yang bersama saya di studio saat ini, seorang putra Papua, Edo Kodologit. Bang Edo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Oke, baik. Saya akan ke Bang Ali Mokhtar Ngabalin terlebih dahulu. Kita bicara soal ada peristiwa dan juga evakuasi sudah mulai berjalan saat ini. Apa yang menjadi atensi dari Presiden terkait kondisi di Nduga? Ya, yang paling pertama mengawali perbincangan ini, saya ingin menyampaikan keprihatinan yang sangat dalam dari Bapak Presiden. Pak Jokowi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa serta yang mengucapkan duka cita yang amat dalam kepada keluarga. Tetapi pemerintah tidak berhenti untuk menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan peristiwa yang sangat memilukan ini. Karena itu tadi di Jogja pada waktu itu hadiri satu abad mualimin walimat Muhammadiyah di Jogja sudah menyampaikan bahwa pemerintah tidak berhenti untuk terus menyiapkan hal-hal yang terkait dengan persiapan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur di Papua. Dan yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi terkait dengan keamanan yang baru saja kita ketahui bersama mengalami situasi yang luar biasa mencengangkan kita semua. Ya, Bang Ali Mokhtar Ngabalin, kita melihat bahwa memang ada dua mungkin perhatian atau atensi dari Presiden Jokowi. Pertama, mengejar dan tangkap pelaku KKB di sana, dan kemudian kedua tetap melanjutkan pembangunan Trans Papua. Kita tahu bahwa pembangunan juga keberlangsungan dari pembangunan Trans Papua mensyaratkan juga situasi kondusif dan keamanan. Bagaimana ini bisa berjalan? Ya, artinya Bapak Presiden ingin mengatakan kepada publik dan sekaligus kepada masyarakat Indonesia bahwa negara tidak boleh kalah terhadap kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang luar biasa tidak memiliki trik kemanusiaan. Bisa dibayangkan konsentrasi pemerintah Bapak Presiden terhadap pembangunan infrastruktur yang amat dahsyat di tanah Papua. Kemudian ada kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang tidak memiliki peradaban yang cukup, kelompok-kelompok yang ingin mengganggu jalannya proses pembangunan yang sedang menjadi perhatian penuh dari Bapak Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu memang situasi keamanan di Nduga dan secara khusus dan Papua harus benar-benar pemerintah memastikan. Karena itu kepolisian negara dan tentara nasional Indonesia diterjunkan untuk bisa mengamankan situasi yang ada di sekitar proyek-proyek pembangunan infrastruktur agar para karyawan-karyawan ini benar-benar memiliki semangat dan punya kepercayaan diri yang tinggi dalam menyelesaikan proyek-proyek yang tersubstansi. Oke, Bang Ali, saya akan langsung ke Bang Edo di studio. Bang Edo, bagaimana Anda juga sebagai putra daerah, putra Papua, melihat kejadian ini? Ada sebuah peristiwa tragis, tapi sebenarnya juga ada sebuah pembangunan yang dilakukan di sana untuk orang-orang Papua. Ya, pertama-tama Mbak Afi, atas nama pribadi dan seluruh masyarakat Papua, saya mengucapkan turut berbelasungkawa yang dalam sekali dan mengecam dan mengutuk dengan keras perbuatan biadab yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan orang Papua. Karena bagi saya tindakan ini bukan mencerminkan orang Papua. Kita orang Papua adalah orang yang cinta damai. Orang Papua adalah orang yang toleransi, sangat menghargai keberagaman. Kalau hari ini Mbak Afi pergi ke Papua sampai ke pedalaman, Mbak Afi bisa menemukan di sana ada orang Jawa, orang Toraja, orang Bugis, orang Batak, hidup di antara orang Papua di tengah-tengah pedalaman. Dan ini sudah berlangsung lama sekali di tengah-tengah orang Papua. Artinya tindakan ini tidak bisa kita nyatakan bahwa ini tindakan orang Papua secara keseluruhan. Ini tindakan segelintir orang dan ini penjahat, ini kriminal. Orang-orang yang dalam tanda kutip mengatasnamakan orang Papua hanya untuk kepentingan mereka sebenarnya, kelompok kecil sebenarnya menurut saya. Jadi sebagai orang Papua, saya marah sekali
marah dan kecewa dan sedih mengutuk tindakan ini karena bagi saya ini tindakan kejahatan yang harus ditumpas. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, Presiden kita yang luar biasa ini. Beliau bilang harus kejar dan tangkap. Makanya himbauan saya sebagai orang Papua, polisi segera kejar, tangkap kriminal-kriminal pembuat kejahatan ini, hukum mereka seberat-beratnya karena ini masalah kemanusiaan. Kita bayangkan bagaimana korban-korban ini. Mereka tinggalkan keluarganya jauh. Mereka datang ke Papua, korbankan tenaga, waktunya di tengah-tengah pedalaman membangun jalan Trans Papua. Yang tujuan adalah untuk apa? Untuk membuat infrastruktur yang baik. Sehingga harga-harga yang tadinya mahal, harga di Papua semen yang mahal itu, Presiden mengharapkan ke depan harusnya bisa lebih murah. Ini kan tujuannya mulia sekali. Artinya tindakan ini adalah tindakan kriminal. Ya saya berharap jangan lagi dibawa-bawa ke lain-lain lah. Minimal ini tahun politik, janganlah dibawa ke ranah politik atau dibawa ke ranah militer, karena kan jadi liar, jadi bola liar. Jadi harapan saya ini adalah masalah kriminal, masalah hukum. Artinya penegakan hukum harus ditegakkan, perintah Presiden jelas, kejar, tangkap mereka, adili mereka, dan hukum seberat-beratnya karena perbuatan mereka adalah kejahatan yang sangat besar. Oke, baik. Bagi nanti saya minta tanggapan lebih jauh. Apa sebenarnya arti pembangunan yang dilakukan di pemerintahan Jokowi ini bagi masyarakat Papua? Tapi usai jeda, pemirsa kami akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Talk. Bang Indo, saya lanjutkan tadi pertanyaan sebelum kita jeda. Sebenarnya apa sih arti pembangunan yang dilakukan? Ada Trans Papua, ada penyamaan harga bahan bakar BBM dan lain-lain. Ini kan sebenarnya sebuah atensi, tapi apa itu kemudian juga dinilai sesuatu yang dihargai lebih jauh oleh masyarakat Papua? Betul. Jadi begini Mbak Afi, memang kita nggak bisa pungkiri, kita nih kalau lihat dari sejarah masa lalu, Papua ini kan sekian tahun tertinggal begitu lama, kurang diperhatikan lah dalam tanda kutip. Papua ini pernah zaman dulu ya, sejarah masa lalu, pernah operasi militer sehingga membuat masyarakat sedikit trauma lah, agak trauma dalam tanda kutip terhadap pemerintah, terhadap militer ketika itu. Tapi ini sejarah masa lalu. Kalau kita bandingkan sama era Pak Jokowi hari ini, pendekatan beliau kan luar biasa sekali. Pendekatan beliau adalah pendekatan humanis. Dan itu terasa. Peningkatan terasa sekali, pendekatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bayangkan bagaimana harga BBM yang sekian puluh tahun dibiarkan harga paling murah itu 60.000 sampai 150.000. Orang Papua terbiasa dengan harga itu. Ketika zaman Pak Jokowi bisa turun sampai harganya sama dengan di Jakarta misalnya. Ini kan perhatian yang luar biasa. Pembangunan Trans Papua hari ini yang beliau lakukan ini, tujuan adalah apa? Untuk menekan harga semen. Mbak Afi tahu nggak di Wamena itu, harga semen yang perjalanan pakai pesawat Hercules dari Jayapura cuma 30 menit itu, di Wamena harganya 550.000 per sak. Naik ke puncak gunung sedikit ke Duga gini, itu harganya sudah bisa 7,5 ke 2 juta tuh harganya tuh. Nah artinya Trans Papua ini kan berguna untuk bagaimana memberikan akses supaya kapal-kapal yang dari Surabaya sana misalnya sampai ke daerah Asmat, dari sana diangkat dengan truk, harganya kan pasti bisa tekan jauh sekali. Artinya ini pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini itu sangat-sangat luar biasa dan saya yakin Mbak, saya yakin sekali. Semua orang Papua sangat menghormati dan menghargai Pak Jokowi hari ini. Apa yang dilakukan oleh beliau. Artinya capaian-capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Lihat dari hasil survei semua 5 tahun lalu ketika pilkada juga pemilihan presiden mereka memilih Jokowi dengan sangat telak. Saya yakin pemilu kali ini pasti Pak Jokowi akan menang telak. Karena mereka sudah lihat hasil kerja beliau. Merasakan hal itu. Artinya hal yang terjadi hari ini sangat menciderai apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Artinya, ya kita jangan dibawa ke ranah yang lain-lain. Saya takutnya kalau dibawa ke sana dianggap karena tahun politik, sehingga ada yang ikut bermain dan lain sebagainya. Bagi saya itu saya nggak mau mikirin. Bagi saya fokus pada pembangunan Papua. Artinya apa yang sudah dilakukan oleh Presiden ini, oleh pemerintahan Pak Jokowi hari ini, jangan sampai berhenti. Artinya aparat keamanan harus tetap bertindak tegas, cepat, kejar, dan tangkap mereka. Aksi yang terjadi, ya kan, sampai puluhan nyawa berjatuhan. Ini apa dampaknya bagi pembangunan yang saat ini tengah dilakukan? Mengganggu? Sangat mengganggu. Seberapa karena itu begini, dampaknya? Mbak Afi, karena hal-hal positif, hal-hal baik yang